kabar nih kalian? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah materi yang sangat luar biasa, di mana materi ini itu sering banget masuk di dalam ujian-ujian seperti UTBK, ujian sekolah, bahkan UN. Nah, materinya yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear nilai mutlak. Nah, jadi di sini kita bakal membahas yang pertama itu ada konsep nilai mutlak. Yang kedua itu ada persamaan nilai mutlak. Yang ketiga ada pertidaksamaan nilai mutlak. Dan yang terakhir tentu kita bakal membahas nih contoh soal-soal mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yuk langsung aja kita bahas yang pertama konsep nilai mutlak. Nah, pengertian nilai mutlak. Dari sudut pandang geometri, nilai X ini dapat kita tuliskan sebagai nilai mutlak X. Ya, seperti ini ya teman-teman, di mana X itu dia berada di sebuah tanda kurung tegak seperti ini. Nah, di mana nilai mutlak X ini itu kita dapat artikan sebagai jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Nah, ingat teman-teman bahwa jarak itu selalu bernilai positif atau 0. Nah, jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Maka, nilai mutlak X juga akan selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap bilangan realnya. Nah, nilai mutlak dari sebuah bilangan itu juga dapat diartikan sebagai sebuah jarak bilangan terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Maka dapat nih kita simpulkan bahwa nilai mutlak X adalah jarak X dari 0 pada garis bilangan atau jarak dari bilangan 0 ke titik X. Nah, nilai mutlak itu kita dapat rumuskan sebagai nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X itu lebih besar dari 0. Nah, X-nya itu yang berada di dalam tanda nilai mutlak ini ya teman-teman. Nah, nilai mutlak X akan bernilai minus X jika X yang ada di dalam tanda nilai mutlak itu ya bernilai lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Oke? Biar lebih paham lagi mengenai rumusan dari nilai mutlak, maka di sini aku nyiapin sebuah contoh, yaitu nilai mutlak 6 itu akan bernilai 6, di mana 6 itu lebih besar dari 0. Lihat ya bahwa ingat ini guys, ingat nilai mutlak X akan bernilai X jika X lebih besar dari 0. Nah, di mana 6 itu lebih besar dari 0, makanya dia bernilai 6. Nah, yang kedua, nilai mutlak minus 6 akan bernilai 6 juga. Kenapa Kak? Ingat rumusan dari nilai mutlak tadi bahwa nilai mutlak X itu sama dengan minus X jika X lebih kecil dari 0. Nah, minus 6 di sini itu lebih kecil dari 0. Dia bernilai negatif. Maka nilainya itu sama dengan minus X-nya, apakah X-nya adalah minus 6. Maka negatif dikali negatif akan menghasilkan positif. Maka jawabannya 6. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Oke, selanjutnya kita bakal membahas persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak. Apa sih itu persamaan? Nah, persamaan itu adalah sebuah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan ya teman-teman. Nah, sedangkan nilai mutlak sendiri adalah sebuah bilangan yang dapat kita definisikan sebagai sebuah jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa persamaan nilai mutlak adalah suatu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang merupakan jarak bilangan terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Selanjutnya kita masuk ke sifat persamaan nilai mutlak. Jadi teman-teman, ada nih beberapa sifat persamaan nilai mutlak yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita dalam mencari nilai dari persamaan nilai mutlak. Nah, apa aja sih sifat persamaan nilai mutlak? Nah, yang pertama nih,
ada nilai mutlak X sama dengan D, di mana D itu lebih besar dari 0 atau D itu bernilai positif, maka HP-nya itu sama dengan minus D, D. Nah, minus D, D ini didapat dari mana, Kak? Dari rumusan atau definisi dari nilai mutlak tadi. Nah, yang kedua ada nilai mutlak X sama dengan 0, maka HP-nya tentu adalah 0, ya kan? Nah, yang ketiga ada nilai mutlak X sama dengan minus D, di mana D itu lebih kecil dari 0. Maka himpunan penyelesaiannya itu tidak ada atau himpunan kosong. Lah, kenapa, Kak? Ingat teman-teman bahwa nilai mutlak itu kan jarak, di mana jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Maka nilai mutlak pun tidak pernah bernilai negatif. Maka jika seperti ini, ya di mana D-nya lebih kecil dari 0, maka dia akan menghasilkan himpunan kosong. Nah, selanjutnya yang keempat, nilai mutlak AX ditambah B sama dengan P. Maka HP-nya adalah, ingat ya definisi dari nilai mutlak tadi, AX ditambah B sama dengan P, AX ditambah B sama dengan minus P. Oke, selanjutnya kita bakal membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa sih itu pertidaksamaan? Nah, pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka pula yang memuat tanda ketaksamaan, seperti lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Nah, sedangkan nilai mutlak, ya kita sudah singgung tadi di awal bahwa nilai mutlak itu adalah sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan seperti lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan, yang merupakan jarak bilangan terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak juga memiliki sifat-sifat ya teman-teman untuk memudahkan kita dalam mencari nilai dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa aja sih Kak sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, yang pertama teman-teman kita lihat ya. Nilai mutlak fx lebih kecil dari k, di mana k itu lebih besar dari 0 tentunya ya. Artinya k ini bernilai positif, maka HP-nya itu sama dengan fx lebih besar dari min k, fx lebih kecil dari k, atau fx ini diantara min k dan juga k. Nah, yang kedua itu adalah nilai mutlak fx lebih besar dari k, di mana k ini lebih besar dari 0 ya. K ini harus selalu lebih besar daripada 0. Maka HP-nya itu kayak mana Kak? HP-nya itu yaitu fx lebih kecil dari min k atau fx lebih besar dari k. Ingat ya teman-teman, kayak gini aja ingat bahwa kalau dia lebih kecil, dia itu kan selalu diantara. Kalau dia lebih besar, dia selalu pakai atau, oke? Nah, yang ketiga, jika ada nih Kak nilai mutlak fx lebih besar dari A, lebih kecil dari B, maka HP-nya itu adalah fx ya, lebih besar dari A, lebih kecil dari B, atau kita balikkan terus kita kali negatif. Fx lebih besar dari min B, lebih kecil dari minus A, oke? Nah, yang keempat, jika ada nih nilai mutlak fx dibagi nilai mutlak gx lebih kecil dari k, maka ini teman-teman kita harus ubah nih ke dalam bentuknya ya. Kita kali silang si gx ini ke k, maka dapat dihasilkan nilai mutlak fx lebih kecil dari nilai mutlak k dikali gx. Nah, setelah sudah dapat bentuk seperti ini teman-teman, maka sudah bisalah kita kuadratkan kedua buah ruas. Nah, sama juga nih untuk yang tanda lebih besarnya. Nah, misalnya ada
nilai mutlak fx lebih kecil dari nilai mutlak gx. Nah, inilah yang kita bilang tadi, kita kuadratkan kedua buah ruas. Nah, caranya itu gimana, Kak? Sekali ditambah, sekali dikurang. Nah, fx ditambah gx dikali fx dikurang gx. Nah, sama juga dengan untuk tanda yang lebih besarnya ya teman-teman. Nah, langsung aja nih kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, kita bakal membahas contoh soal persamaan nilai mutlak. Oke, jika ada nih soal ya, di sini ada soal nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, maka kita buat penyelesaiannya. Ingat ya teman-teman bahwa bentuk ini, itu ingat masih kayak gini, nilai mutlak X kurangi C sama dengan D. Maka HP-nya itu apa, Kak? C dikurangi D, C ditambah D. Ya, dimana C dikurangi D, C ditambah D ini itu didapat dari X kurangi C sama dengan D, X kurangi C sama dengan minus D ya, dari definisi nilai mutlak. Nah, maka dapat kita tuliskan nih teman-teman bahwa nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 7 itu ada 2. X dikurangi 3 sama dengan 7 dan X dikurangi 3 sama dengan minus 7. X dikurangi 3 sama dengan 7 itu kita bisa operasikan X sama dengan 7 ditambah 3. X sama dengan 10. Sedangkan X kurangi 3 sama dengan minus 7 dapat kita operasikan X sama dengan minus 7 ditambah 3. X sama dengan minus 4. Maka didapatlah teman-teman bahwa HP-nya itu adalah minus 4,10. Cukup mudah kan untuk persamaan nilai mutlak? Nah, selanjutnya masuk kita ke contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak, ya kan? Misalkan ada nih soal, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurangi 3 lebih kecil dari 7. Ingat ya teman-teman, bentuk yang ini itu sama dengan sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang seperti ini. Nilai mutlak fx lebih kecil k, di mana k lebih besar dari 0, maka HP-nya itu sama dengan fx lebih besar dari min k, fx lebih kecil dari k, atau fx ini diantara min k dan k. Maka dapat kita tuliskan bahwa nilai mutlak 2x kurangi 3 lebih kecil dari 7 itu seperti ini. 2x kurangi 3 itu lebih besar dari min 7, lebih kecil dari 7. Maka selanjutnya kita operasikan teman-teman, kita jadikan 2x kurangi 3 ini menjadi x. Maka pertama-tama kita harus hilangkan 3-nya ini. Maka kita tambahkan ruas kiri dan ruas kanan itu ditambah 3, ya kan? Maka minus 7 ditambah 3 lebih kecil 2x kurangi 3 ditambah 3 lebih kecil 7 ditambah 3. Akan menghasilkannya minus 7 ditambah 3 itu minus 4, 2x kurangi 3 ditambah 3. Ini bakal habis ya kan? Tinggallah 2x dan lebih kecil dari 7 ditambah 3 itu 10. Maka didapatlah minus 2x lebih besar dari min 4 lebih kecil dari 10. Nah, ini kita bagi 2 ya, biar tinggal x saja di sini. Maka didapatlah hasilnya minus x lebih besar dari min 2 lebih kecil dari 5. Maka dapatlah HP-nya yaitu x itu lebih besar dari minus 2 lebih kecil dari 5. Atau X itu diantara minus 2 dan 5. Oke? Sangat mudah bukan? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya, masih mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, nilai mutlak 4x kurangi 3 lebih besar sama dengan 5 adalah. Nah, ingat bahwa bentuk yang ini itu sama dengan sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang seperti ini teman-teman. Bahwa nilai mutlak fx lebih besar dari k, di mana k itu lebih besar dari 0 atau positif, maka HP-nya itu sama dengan fx lebih kecil dari minus k, atau fx ini lebih besar dari k. Maka bentuk
nilai mutlak 4x kurangi 3 lebih besar sama dengan 5 itu dapat kita ubah menjadi 4x kurangi 3 lebih kecil dari minus 5 atau 4x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita operasikan nih, boleh satu-satu ya kan? 4x kurangi 3 lebih kecil dari minus 5. Nah, 4x lebih kecil dari minus 5 ditambah 3. 4x lebih kecil sama dengan minus 2. X lebih kecil sama dengan minus 2 per 4. Atau kita sederhanakan lagi menjadi X lebih kecil sama dengan minus 1 per 2 atau minus setengah. Nah, selanjutnya itu adalah 4x kurangi 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, 4x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 5. 4x lebih besar sama dengan 5 ditambah 3. Nah, 4x lebih besar sama dengan 8. Nah, didapatlah x-nya lebih besar sama dengan 2. Maka HP-nya itu dapat didapat X lebih kecil sama dengan minus setengah atau X lebih besar sama dengan 2. Nah, sangat mudah kan? Nah, untuk soal yang terakhir masih mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, misalkan nih ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x kurangi 1 per x ditambah 5 lebih kecil dari 3. Nah, ingat ya teman-teman, bentuk yang ini itu sama dengan sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang seperti ini. Nilai mutlak fx per gx lebih kecil dari k. Nah, ini kita kali silang ya kan. Si gx kita kalikan dengan k. Nah, selanjutnya nanti kita kuadratkan kedua buah ruas. Nah, maka dapat kita tuliskan bahwa nilai mutlak 2x kurangi 1 per x ditambah 5 kecil 3 itu menjadi seperti ini. Nilai mutlak 2x kurangi 1 lebih kecil dari 3-nya kita kalikan ke sini. Menjadi 3x ditambah 15 ya, 3 dikali 5. Nah, selanjutnya kita kuadratkan kedua buah ruas. Ingat, sekali ditambah, sekali dikurang. Maka itu akan menghasilkan 2x dikurangi 1 ditambah 3x ditambah 15 dikali 2x dikurangi 1 dikurang 3x dikurang 15 lebih kecil dari 0. Maka didapat 5x ditambah 14 dikali minus x dikurangi 16 lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol masing-masing ini. Nah, maka 5x ditambah 14 sama dengan 0. 5x sama dengan minus 14. X sama dengan minus 14 per 5. Yang kedua ada min x dikurangi 16 sama dengan 0. Minus x sama dengan 16. X sama dengan minus 16. Nah, ini kan kita kali negatif. Nah, karena kita kali negatif, itu akan merubah tanda, teman-teman. Maksudnya merubah tanda gimana, Kak? Nah, yang tadinya ini lebih kecil akan diubah menjadi lebih besar karena kita tadi sudah kalikan dengan negatif. Ya, ini. Selanjutnya kita ingat lagi, teman-teman. Kalau tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu pakai diantara, Kak. Kalau tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, itu pakai atau. Nah, seharusnya tadi dia pakai diantara, ya, karena di sini diubah tandanya, maka dia sekarang pakai atau. Maka dapat disimpulkan bahwa HP-nya itu X lebih kecil dari minus 16 atau X lebih besar dari minus 14 per 5. Nah, mudah kan? Nah, oke teman-teman, ingat ya teman-teman, you do not need to be great to start something. Do it now and do not ever put off because the change may not come twice. Oke, thank you banget for your attention. Don't forget to share, like, follow, comment, and turn on bell notification. Bye-bye!